Keputusan Gus Imin untuk berpasangan dengan Anies Baswedan merupakan pilihan yang syarat tantangan. Diyakini pasangan Baca Pres-Bacawa Pres Anies Imin akan menghadapi banyak kendala. Dugaan upaya kriminalisasi segera mewarnai perjalanan pasangan ini. Sebelumnya sudah banyak yang menduga ada tangan-tangan tidak terlihat yang berupaya menjegal pencapresan Anies Rashid Baswedan. 2021 ya, saya dipanggil Al-Mukarrom Romo Kiai Khalil As'ad di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai As'ad Samsul Arifin pendiri NU. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu gak bahaya ta? Kalimat gak bahaya ta yang disampaikan Caimin saat deklarasi Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan sontak jadi sorotan. Walau Caimin mengaku hanya bergurau, publik langsung menafsirkan banyak tantangan bila berdekatan dengan kubu Baca Pres Anies Baswedan, apalagi sampai berpasangan. Beberapa hari pasca deklarasi, Caimin memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Banyak yang meyakini pemanggilan Caimin syarat aroma politik. Pemeriksaan Caimin terkait kasus proteksi TKI yang terjadi 11 tahun lalu. KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012. Salah satunya, mantan Komisioner KPK, Saud Situmorang. Jadi kalau memberantas korupsi itu kan syarat 3 utama itu harus ada transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Nah itu kunci paling atasnya transparan. Dan dia menjadi kelihatan sulit kasus ini. Artinya kalau kita bicara ada program besar untuk memilih pemimpin republik ini, kemudian kita nggak bisa meng-hold itu sampai kemudian nanti beres dulu deh. Ya kan, atau kalau kita bicara memang buktinya kuat gitu. Tapi kalau lihat dari peristiwa 2012, saya ditanya-tanya tahun 2018, ini sama. Ditanya-tanya juga nih, cuman waktu itu kaitannya yang disebut kardus durian itu, kasus yang ini saya nggak ngerti lagi ya Pak. Tapi menurut saya modusnya sama, ketika itu juga menjelang pemilu. Apakah jerat hukum KPK yang dimaksud Caimin saat menyebut kata bahaya? Caimin menyatakan mendukung penuh KPK memberantas korupsi dan siap memberi keterangan. Kehadiran Caimin di KPK pada Kamis pekan lalu adalah penjadwalan ulang pemeriksaan, karena sebelumnya menghadiri pembukaan MTQ internasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Baca Pres Anies Baswedan menyadari jalannya bersama Caimin penuh onak dan duri. Namun, Anies optimistis KPK akan bekerja profesional. Kalau kenapa tuh saya? Ya dalam politik banyak yang berusaha untuk menghalangi jangan sampai maju, jangan sampai bisa, itu akan selalu ada kok. Gak usah cengeng, jangan merasa wah kok jadi begini, itu dihadapin aja. Itu normal, bukan hal yang aneh. Dan tidak usah mengiba-iba gitu. Biasa saja. Oke. Makanya saya sering katakan jadilah pemberani. Jadilah pemberani. Karena rute yang kami jalan ini rute yang memang banyak tantangannya. Dan kalaupun itu ada, hadapi. Hal yang dalam kendali kita usahakan untuk bisa terkendali. Hal yang di luar kendali kita doakan supaya Tuhan membantu untuk mencarikan jalan. Tetapi Menko Polhukam Mahfud MD meyakini pemeriksaan Caimin sebagai saksi bukan politisasi. Mahfud memastikan hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menekan.
Kita sudah berpendirian begini, pendirian negara, pendirian pemerintah, bahwa tidak boleh hukum itu dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh. Tantangan yang harus dihadapi Caimin setelah berpasangan dengan Anies makin beragam. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana awal pekan lalu, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf membuat pernyataan agar pengurus struktural PBNU tidak mendompleng nama NU untuk berpolitik praktis. Ya kalau ada capres yang mengatasnamakan NU karena bukan pengurus NU, ya kami cuma bisa mengatakan itu tidak benar, misalnya begitu. Tapi kan kami tidak bisa memberi sanksi apa-apa kalau bukan pengurus. Caimin sendiri menegaskan tidak pernah menggunakan PBNU untuk kepentingan politik PKB. Justru, para kiai NU yang mendorongnya untuk menjadi cawapres. Itu karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai Abdus Salam, Kiai, dan banyak kiai-kiai yang memang Kiai Khalil Sidogiri. Banyak kiai-kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya untuk mewakili itu. Jadi kiai-kiainya lengkap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.